Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Penny Duyanti, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 2017. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ceramah yang berjudul tentang tips mengatasi kegalauan bagi umat Islam. Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, banyak di antara kita yang mengalami kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Kenapa hal tersebut bisa terjadi dalam diri kita? Karena biasanya kita terlalu menginginkan sesuatu yang berupa harta ataupun perkara-perkara yang berupa perkara dunia. Ketika kita sangat menginginkannya, bahkan kita takut ataupun khawatir tidak akan mendapatkannya. Di saat itu pula kita merasa sedih, kita merasa terpukul. Memang seperti itu wajar karena kita terlalu menginginkan dunia. Oleh sebab itu kita cepat galau, kita cepat gundah gulana. Jangan sampai urusan dunia, keinginan dunia adalah keinginan yang terbesar dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat dunya hammahu faqrahu alaihi amrohu." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan mencerai-beraikan semua urusannya. Maksudnya di sini Allah akan membuat hati kita lemah, cepat galau, cepat gundah gulana. Maka dari itu, kita sering sekali merasakan kegalauan karena dengan kita selalu menginginkan dunia, selalu mendapatkan dunia dengan mementingkan urusan dunia. Oleh sebab itu, di sini kita tidak diperbolehkan untuk terlalu besar menginginkan urusan dunia. Kenapa tiba-tiba hati kita selalu galau? Kenapa hati kita tiba-tiba sedih? Itu sebabnya kita terlalu menginginkan dunia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan, gundah gulana, galau itu karena kita terlalu memikirkan dan ingin berbuat dosa, sehingga kita selalu merasakan kegalauan tanpa sebab. Apa sih obatnya? Nah, di sini kita tentu obati dengan banyak beristighfar kepada Allah, banyak memohon dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan menjadi tenang hatinya dan tentram, dan kegalauan yang ada di dalam hati kita akan hilang. Di sini saya akan memberikan beberapa tips cara untuk mengatasi kegalauan bagi umat Islam. Tips yang pertama yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya mengingat
Dengan mengingat Allah akan tentram. Dengan mengingat Allah lah hati kita akan tentram. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati kita akan tentram dan dihindarkan dari kegalauan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu mengingatnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sedih, di saat kita galau, gundah gulana, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir. Insya Allah dengan cara seperti itu hilanglah kegalauan dalam hidup kita. Tips yang kedua yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa dengan memperbanyak membaca Al-Quran? Karena dalam Al-Quran itu sendiri adalah penyembuh bagi hati kita. Apa yang ada dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57 yang insya Allah artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dadamu, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti Al-Quran sendiri merupakan apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga Allah menyebutkan Al-Quran tersebut sebagai penyembuh bagi hati kita. Ketika kita merasakan kegalauan, ketika kita merasakan kegelisahan, ketika kita merasakan kesedihan, kita harus selalu berbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah dengan cara itu hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan terasa damai. Dan kegalauan yang ada dalam hati kita insya Allah hilang, sirna secara tiba-tiba. Tips yang ketiga yaitu selalu mengingat Allah di sisi kita, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita merasakan kegalauan, di saat kita merasakan kesedihan, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesampingkan urusan dunia. Insya Allah apapun yang terbaik buat kita itu udah ada dengan Allah. Kita serahkan semuanya yang terbaik di sisi Allah, insya Allah itu yang terbaik buat kita, dan kita akan dihindarkan dari kegalauan. Tips yang keempat atau tips yang terakhir, jangan mengadu kepada manusia. Di saat kita merasakan sedih, di saat kita merasakan kegelisahan, di saat kita merasakan kegalauan, jangan pernah mengadu kepada manusia. Karena itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Oleh sebab itu, kita harus mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan lebih tenang, hati kita akan lebih tentram. Sebagaimana Nabi Yakub ketika beliau ditinggalkan atau kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 86 yang insya Allah artinya, sesungguhnya saya mengadu kesedihan kepada Allah lah, saya mengadu kesedihan, kegundahan, kesusahan, dan saya tahu dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Oleh sebab itu kita harus mengadu kepada Allah, jangan mengadu kepada manusia. Maka dari itu kita ketika merasakan kegalauan, ketika merasakan kesedihan, kegelisahan, kita memperbanyak tips-tips yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama yaitu berzikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, dan terakhir jangan pernah mengadu kepada manusia. Dengan seperti itu, insya Allah hati kita akan tentram, hati kita akan tenang. Mungkin
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.